lihat ada pergerakan. Pada saat itu saya pulang dari bekerja dan saya sering melewati tempat tersebut, dan saya merasa ketika saya lewat di tempat tersebut, di rumah itu, saya melihat ada beberapa penampakan, terutama di bagian jendela. Nah, rumah itu berada di pinggiran Selokan Mataram. Bagi Anda yang tinggal di Yogyakarta tentu tidak asing dengan kanal, atau bisa dikatakan sebagai selokan, tapi cukup besar yang cukup terkenal dan bersejarah di Yogyakarta, yaitu bernama Selokan Mataram. Nah, saat itu saya melihat ada rumah yang memang bentuknya sudah tidak karuan, terbengkalai kayaknya, dan beberapa kali saya melihat rumah tersebut kelihatannya dihuni oleh beberapa sosok, hingga suatu kali saya merasa tempat ini cocok untuk trekking mistis. Kalau rumahnya tidak besar, jadi rumahnya itu sekitar 7 kali 5 meter, dan ada 2 rumah di situ. Yang satu memiliki 3 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Kemungkinan yang kamar di belakang adalah dapurnya, dan satu lagi rumah yang berada di depan hanya ada 1 bilik atau 1 kamar, dan kemungkinan itu tempat itu yang depan adalah semacam kayak ruang untuk memantau, karena ada jendela yang cukup besar. Nah, itu setelah saya masuk yang rumah yang ada 3 kamar tersebut, saya merasa ada sosok yang keluar dari kamar atau Ini tempatnya seperti ini. Banyak bantal-bantal kayaknya untuk nginep orang. Ada yang duduk di jendela. Tempat tinggal sepertinya. Nah, sosoknya itu seperti merangkak, tapi bukan sosok perempuan atau yang kita sering sebut sebagai sosok
ngesot, tapi bentuknya adalah laki-laki dengan tangan seperti ini. Nah, ini saat saya masuk ini, nah di situ ada sosok yang keluar dan sempat saya kaget, namun setelah itu sosok itu memutari rumah tersebut. Nah, lalu ketika saya ke kamar yang kedua, saya mendengar ada kayak yang melangkah, dan saya sorot-sorot, ternyata dari luar rumah tersebut, namun tidak berwujud seperti itu. Mari kita ke rumah yang satunya itu di situ. Jadi ada 2 rumah di sini. Ini tempatnya di mana? Di pinggir selokan Mataram. Kita akan melakukan eksperimen apa yang ada di sana. Oke? Nah, itu yang saya lihat di rumah tersebut. Dan rumah ini sebenarnya apa? Menurut residu energi yang saya tangkap, rumah ini sebenarnya dulunya adalah rumah dinas karyawan yang memang tugasnya adalah memantau pintu air kanal selokan Mataram, tepatnya di bagian barat dari Ring Road Barat. Tadi bagian barat dari Ring Road Barat, di situ ada sebuah pintu air, di dekatnya ada rumah. Nah, rumah itu tersebut yang kemarin memang kami datangi dan kami memantau di sana, karena memang beberapa kali saya pulang kerja, saya cukup penasaran dengan rumah tersebut. Kenapa kok kosong? Kenapa kok tidak dipakai? Kenapa? Ada apa di sana? Dan ketika saya lewat, memang ada sosok-sosok yang sepertinya memang tinggal di sana. Nah, fenomena berikutnya adalah di ruangan atau di rumah yang kedua, yang itu rumah yang bagian depan. Di situ memang ada sosok yang besar berbulu, memang populer disebut sebagai genderuwo. Memang duduk besar sekali di pojokan, dan ini yang berinteraksi dengan kami saat itu. Dan ketika saya melakukan eksperimen, memang sosok ini tidak gentar, artinya tidak takut dengan kehadiran saya saat itu. Dan akhirnya kami melakukan tanya jawab, dan dia menunjukkan eksistensinya dengan menggerak-gerakkan daun, atau di situ ada sebuah rumput dan ada beberapa tanaman yang ada buahnya kecil-kecil, menggerakkan beberapa kali. Dan Anda bisa melihatnya, ini videonya. Rumah yang kedua, ini atasnya guys, kayak gini guys. Sini ada sosok yang duduk di sana, sosok tinggi besar sana ya. Apakah mau melakukan pergerakan? Ayo, apakah kamu hadir? Hadir? Kalau hadir, tunjukkan eksistensimu dengan menggerakkan daun. Nih, gerak nih. Bisa lebih kencang. Daun yang merah. Bisa lebih kencang. Pergi guys sosoknya guys. Terlalu terang katanya. Oke, saya redupkan lagi. Oke, segini aja ya. Gerak. Oh, itu gerak lagi tuh. Lihat, ada pergerakan.
Nek peteng ra iso weruh, Kang. Ayo. Suwe ning ngene. 10 tahun lebih ya di sini. Ini nggon apa ya, Jan? Jadi sosok ini memang berinteraksi, melakukan, bisa menggerakkan sesuatu yang memang digunakan untuk komunikasi. Nah, rumah semacam ini sebenarnya kok ditinggalkan itu juga cukup membuat rasa yang penasaran, karena mengapa kok ditinggalkan gitu. Kemungkinan yang terjadi karena rumah ini jauh dari pemukiman atau dari perkampungan, karena berada di pinggir jalan yang tidak ada penerangannya, dan di samping kiri dan depan atau belakangnya adalah kebun, depannya adalah selokan atau jalanan kemudian selokan. Kemungkinan karena memang karyawan yang tinggal di sini tidak merasa betah. Selain itu juga karena hadirnya sosok-sosok yang memang cukup mengganggu, terutama di bagian belakang karena ada pohon bambu yang cukup besar. Di situ saya melihat beberapa sosok penampakan wanita, dan ketika saya meninggalkan tempat itu, sosok wanita tersebut ada yang mengikuti saya, artinya membonceng kami beberapa meter, bahkan sampai mungkin 2 kilometer dari tempat itu. Dan sosok itu tertawa, melengking, tertawanya melengking, dan sepertinya memang dulunya adalah arwah seorang wanita yang bunuh diri, karena kami melakukan tanya jawab saat dia membonceng kami. Dan akhirnya kalau saya karena saya sendiri, bukan kami, dan akhirnya saya berhenti dan melakukan ritual sebentar, dan akhirnya sosok tersebut turun dan tidak lagi membonceng. Sampai jumpa di episode yang lain. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.